Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pada hari ini ribuan umat muslim di seluruh penjuru dunia mengucapkan kalimat yang sama, melafazkan kalimat yang sama, memekikkan kalimat yang sama. Kalimat itu adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, mengecilkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Gunung-gunung pencakar bumi, pencakar langit, lautan yang luas, semuanya tunduk kepada Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Dengan kalimat Allahu Akbar, jiwa yang tadinya mati kemudian bisa hidup kembali. Jiwa yang tadinya diam kemudian bisa bergerak dengan kalimat Allahu Akbar. Dengan kalimat Allahu Akbar mengecilkan semua yang ada di permukaan bumi dan semua yang ada di kolong langit. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Semua yang ada di siang, di malam, di pagi, di sore, di kolong langit, di hamparan bumi, bahkan di dalam diri manusia, semuanya kecil di hadapan Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar, semuanya kecil di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha mulia.
Itu menunjukkan bahwasanya semua makhluk di muka bumi ini semuanya hanya terpaku tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Qadir, Allah Maha kuasa atas segala yang ada di permukaan bumi ini. Ada raja yang berkuasa, ada pejabat yang berkuasa, ada seorang ayah yang berkuasa, ada seorang anak yang berkuasa, tapi semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadir, yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat as-sami, memiliki pendengaran yang sangat luar biasa. Jangankan yang terucap, jangankan yang tersentuh, jangankan yang tertakbirkan, tetapi yang dalam hati pun Allah as-sami, Allah Maha mendengar. Apapun yang ada di hati kita saat ini, baik itu sikap bersyukur atau sikap kufur, semuanya Allah mendengar. Allah Subhanahu wa taala al-basar, Allah melihat semua baik yang nampak maupun yang tak nampak. Allah melihat baik yang zahir maupun yang batin. Allah melihat baik yang itu ada di permukaan bumi dan langit, tapi juga Allah melihat apapun yang ada di kolong bumi, di kolong langit, di dalam perut bumi sekalipun. Allah as-sami, Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala al-basar, Allah Maha melihat semua yang ada. Baik yang itu kita bisa lihat dengan mata kepala kita, maupun yang tidak kita lihat, Allah Maha melihat, baik itu yang zahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala al-Malik, Allah Maha Raja, di atas semua raja-raja yang ada di muka bumi ini. Di atas semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini, Allah Al-Malik, Allah Maha Raja di Raja. Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakallim, dan Allah Maha berkata-kata. Hari ini kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Itu semua atas izin Allah Al-Mutakallim yang Maha berkata-kata. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, semuanya atas izin Allah Al-Mutakallim. Kalau semua kekayaan, kalau semua kekuasaan, kalau semua penglihatan, kalau semua pendengaran, kalau semua kekuasaan, kalau semua perkataan, semuanya milik Allah. Pertanyaannya, apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki? Kekuasaan yang kita pegang hari ini milik Allah. Kekayaan yang kita miliki hari ini milik Allah. Ilmu yang mungkin kita bangga-banggakan hari ini semuanya milik Allah. Mata yang bisa melihat milik Allah. Lisan yang bisa berkata-kata milik Allah. Semuanya milik Allah dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, salatku, berdiriku, berjalanku, dudukku, tidurku, semua aktivitas kita dari mulai kita tidur sampai kita tidur kembali, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kalau semuanya milik Allah, pertanyaan dalam hati kita yang paling dalam, ya Allah, apa yang aku miliki sebenarnya? Apa yang aku punya sebenarnya? Kalau engkau memberikan sesuatu hari ini kepadaku dan begitu mudah engkau mengambilnya, artinya kita pun tak memiliki kekuasaan sedikit pun kepada apa yang kita punya hari ini. Jangankan kekuasaan kepada anak, jangankan kekuasaan kepada istri, suami, jangankan kekuasaan kepada harta benda kita, tetapi kekuasaan kepada diri kita sendiri pun kita tak memiliki kekuatan sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala
mengajarkan kepada kita untuk selalu berserah diri kepadanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itulah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam kemudian suatu saat menyembelih ratusan ekor onta dan dibanggakan oleh masyarakat, bahkan malaikat pun memujinya atas hebatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana dia mengorbankan ratusan ekor ontanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipuji oleh masyarakat, dipuji oleh para malaikat, Nabi Ibrahim pun mengatakan, jangankan domba, jangankan harta benda, jangankan apapun yang aku miliki, bahkan kalau aku punya anak pun aku korbankan. Saat itu Nabi Ibrahim belum memiliki anak. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Ibrahim memiliki seorang anak yang dibangga-banggakan, anak yang ingin dimiliki, anak yang ingin dicintai. Ketika dilahirkan baru dalam keadaan bayi, Allah Subhanahu wa taala pun menguji Ibrahim, wahai Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk tugas yang lain dan meninggalkan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meninggalkan anaknya di rumah yang mewah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meninggalkan anak dan istrinya di gedung yang bertingkat. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meninggalkan anaknya di apartemen. Nabi Ibrahim tidak meninggalkan anaknya di kompleks-kompleks perumahan, bukan. Tapi Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di sebuah lembah yang gelap gulita tanpa ada penduduk satupun, yang hari ini bernama Mekah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bukan untuk sejarah, bukan untuk cerita, tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita bagaimana cintanya manusia kepadanya. Bagaimana manusia begitu mengorbankan apapun yang ada di dunia ini untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat Nabi Ibrahim kembali untuk anak dan istrinya yang dulu ditinggalkan di lembah yang gelap gulita tanpa penduduk satupun. Tapi ketika hadir di tempat itu sudah menjadi sebuah perkampungan yang sangat subur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari anak dan istrinya, mencari dan bertemu dengan anak dan istrinya, dan anaknya sudah berusia lebih kurang 10 tahun. Sedang lucu-lucunya, sedang bangga-bangganya, sedang indah-indahnya. Pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam ragu, apakah ini perintah Allah, apakah ini sebuah mimpi, bunga tidur. Maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, kalau ini perintah darimu, maka ulangi mimpi itu lagi. Malam berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dengan mimpi yang sama. 2 kali bermimpi dengan mimpi yang sama, menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim pun berkata kepada Allah, ya Allah, kalau ini benar perintah darimu, maka izinkan sekali lagi. Maka malam berikutnya pun Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama, menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta kemudian mengambil anaknya, kemudian memotong leher anaknya, tapi dia berdiskusi dengan anaknya. Hal ini pun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku semalam bermimpi
melihat dirimu dalam mimpiku, anni azbahuka, saya memotong lehermu, mengorbankanmu. Madza tara? Apa menurut pendapatmu? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang soleh sesuai dengan doanya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh, berikan aku anak yang soleh. Dan Allah betul-betul berikan Ibrahim anak yang soleh. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anaknya, bahkan anaknya pun bukan menolak, bukan mengatakan bapaknya gila, bukan mengatakan bapaknya tidak waras, tapi mengatakan kepada bapaknya, qala ya abati fa'al ma tu'maru. Wahai bapakku, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mendapatkan izin, mendapatkan persetujuan dari anak tercinta yang diinginkan lebih kurang 80 tahun tak punya anak, kemudian punya anak, Allah perintahkan untuk dikorbankan anak itu. Dikorbankan, bukan diberikan kepada orang lain, bukan diberikan untuk diasuh, tapi untuk dipotong lehernya, untuk dibunuh. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan persetujuan dari anak yang soleh. Wahai ayahku, laksanakan perintah yang diberikan Allah kepadamu. Maka keduanya kemudian berjalan ke sebuah bukit. Berjalan ke sebuah bukit setapak demi setapak, kemudian sampai di atas bukit itu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya, membaringkan Ismail di pangkuannya, membaringkan Ismail di pangkuannya, dan bersiap untuk mengorbankan anaknya. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, tolong tutup mataku, tolong tutup mataku, wahai ayahku. Kalau kita saling memandang, niscaya kita tidak akan sanggup untuk melakukan perintah ini. Maka tutup mataku, wahai ayahku. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, ikatlah tangan dan kakiku. Ikat tangan dan kakiku, supaya aku ketika engkau sembelih tidak merontah-rontah dan darahku tidak berceceran di bajumu. Yang ketiga, Nabi Ismail alaihi salam mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, pakaian yang aku gunakan yang mungkin bergemuran dengan darah, maka jangan engkau bawa pulang. Karena jika engkau bawa pulang, pasti ibu akan melihat darah itu, dan aku tidak mau ibu bersedih karenanya. Dan yang keempat, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, jika aku sudah meninggal, jika aku sudah engkau makamkan, maka jangan sampai ada anak-anak seusiaku berjalan dan bermain di depan rumah kita, sehingga ibu nanti akan sedih karena aku sudah tidak ada. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian sudah mulai menempelkan pisau yang begitu tajam ke leher anaknya. Menempelkan pisau yang begitu tajam kepada anaknya, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketika pisau itu mengenai kulit yang halus dan lembut itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpimu, qad saddaqtar ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal balagul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu tujuan yang nyata.
Wa fadainahu bizibin azim, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan atau hewan kurban. Bapak Ibu jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini bukan sinetron, kisah ini bukan ceramah, kisah ini bukan kriminal, kisah ini bukan film, tapi kisah inilah nyata bagaimana cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia mencintai Allah di atas segala-galanya, ada pilihan, pilih anak atau pilih Allah, tapi dia memilih Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kita, tidak. Hari ini kita tidak diizinkan oleh Allah untuk memotong leher anak kita, tidak. Tapi kita diizinkan oleh Allah untuk sedikit berkorban dengan sesuatu yang kita cintai. Simbol kecintaan manusia modern adalah uang. Simbol kecintaan manusia akhir zaman adalah duit. Simbol kecintaan manusia akhir zaman adalah perak, emas. Maka Allah perintahkan bukan untuk menyembelih anaknya untuk dikorbankan, tapi mengorbankan sedikit harta benda yang kita miliki, yang hari ini simbolnya yaitu uang yang dibelikan hewan kurban, dan hewan kurban itu yang dipotong. Kalau hanya memotong hewan kurban yang harganya cuma 3 juta sekian saja, kita tak mampu mengorbankan demi cinta kepada Allah, bagaimana kita nanti ketika berjumpa dengan Ibrahim dan Ismail? Bagaimana kelak ketika kita berjumpa dengan Allah? Bagaimana ketika kelak kita berjumpa dengan Nabiullah Ismail alaihi salam yang rela mengorbankan dirinya? Bagaimana ketika kita jumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang begitu mencintai Allah di atas segala-galanya? Kita yang hari ini hidup di zaman modern hanya mengorbankan sedikit harta benda kita dengan 3 juta sekian saja, kita pun berhitung dan tak mau melakukannya. Padahal uangnya ada, padahal hartanya ada. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang muslim pada hari Idul Adha mereka punya uang, mereka punya kemampuan, tapi tak mau melakukan kurban kepada Allah, maka jangan dekati masjidku, kata Allah. Tak layak kita berjumpa dengan Allah, tak layak kita berjumpa dengan Nabiullah Ismail alaihissalam, bahkan tak layak kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tak layak kita berada di masjid ini kalau kita tak berkorban. Padahal uang itu ada di tabungan kita, padahal uang itu ada di rekening kita, padahal uang itu ada di deposito kita, tapi kita abaikan itu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan Allahu Akbar, karena yang dia sembelih ternyata bukan anaknya, tapi yang dia sembelih adalah seekor hewan kurban yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kalimat itu kemudian disambut oleh anak tersayang, anak tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian keduanya menuruni bukit itu untuk pulang ke rumah sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat itu menggema di semua penjuru, dan kemudian kalimat itu terdengar di sebuah rumah, yang rumah itu ada seorang ibu yang sedang menunggukan hasil terakhir, apakah anaknya dikorbankan atau tidak. Dia adalah Siti Hajar, seorang ibu yang soleha, seorang ibu yang sangat cinta kepada Allah, seorang ibu yang sangat cinta kepada suaminya, seorang ibu yang sangat cinta kepada anaknya, tapi dia lebih memilih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar sayup-sayup suara takbir dari seorang suami. Dia mendengar itu suara Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia kemudian mendengar suara Nabi Ismail alaihissalam mengucapkan takbir berdua, dan dia pun keluar dari rumah dan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran bagi kita. Dan hari ini pun kesolehan seorang ayah,
Kecintaan seorang ayah melebihi cinta kepada dunia dan memilih cinta kepada Allah. Anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan istri yang soleha dan berbakti kepada suami dan cinta kepada anaknya. Kisah mereka, sejarah mereka bertiga hari ini diabadikan oleh Allah ketika kita melaksanakan ibadah haji. Semua rangkaian ibadah haji hampir semuanya adalah kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya untuk memenuhi cinta tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk surga kita kalau tidak mencintai Allah di atas segala-galanya. Periksa hati masing-masing. Jangan-jangan masih banyak cinta selain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan di hati kita masih banyak rasa cinta kepada dunia. Jangan-jangan di hati kita masih banyak rasa cinta kepada istri, suami, anak. Boleh cinta kepada mereka, tidak dilarang oleh Allah. Cintai istri kita, cintai suami kita, cintai anak kita, cintai harta benda kita. Tapi jangan cinta itu melebihi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa hikmah dari kisah Idul Adha ini, hadirin yang dimuliakan Allah? Yang pertama, bagaimana manusia menunjukkan kecintaan yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia lebih memilih Allah daripada yang lainnya. Bagaimana seorang manusia lebih memilih cinta kepada Allah daripada cinta kepada istri dan anaknya. Dialah simbol cinta tertinggi kepada Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim memiliki seorang anak sesuai dengan doanya, Rabbi habli minas solihin. Berdoa puluhan tahun, bahkan 80 tahun lebih berdoa, ya Allah, minta anak yang soleh, berikan aku anak yang soleh. Siang malam, pagi sore berdoa kepada Allah untuk memiliki anak yang soleh. Maka Allah titipkan seorang anak yang sangat soleh dan sangat sabar. Kalau kita mau memiliki anak yang soleh, maka harus sering terucap dalam lisan kita, dalam setiap doa kita, untuk memiliki anak yang soleh. Berdoa kepada Allah. Setiap selesai sholat, bahkan tengah malam sholat tahajud, berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kita bisa menjadikan anak kita ya anak yang soleh dan soleha? Maka contohlah Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin kita memiliki anak yang soleh kalau kita, orang tuanya, bapak ibunya tidak soleh dan soleha. Mana mungkin kita memiliki anak yang soleh dan soleha kalau kita sebagai orang tua tidak soleh dan soleha. Jadi untuk menjadikan anak kita soleh dan soleha, maka kita sebagai orang tua harus mencontohkan menjadi orang yang soleh dan soleha. Yang ketiga, bagaimana seorang istri yang mencintai Allah di atas segala-galanya. Dia tidak melarang suaminya untuk memotong leher anaknya. Dia tidak mencegah anaknya untuk dipotong lehernya. Tapi dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, patuh kepadanya, dan menjadi manusia-manusia yang betul-betul mencintai Allah di atas segala-galanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah yang kedua ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan hati, tundukkan kepala, tadahkan tangan, ikhlaskan. Mudah-mudahan jangankan ratusan jemaah yang mengaminkan, ketika doa satu saja jemaah yang mengaminkan, maka insya Allah Allah kabulkan. Satu saja orang yang berkorban pada hari ini, maka insya Allah doanya dikabulkan. Bagaimana kalau 4 sapi? Bagaimana kalau 15 kambing? Begitu banyak manusia hari ini yang berkorban di masjid kita, maka insya Allah Allah kabulkan. Maka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah mengabulkan semua doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji-pujian hanya milik-Mu ya Allah, segala keagungan hanya milik-Mu ya Allah, segala kebesaran hanya milik-Mu ya Allah, segala kemuliaan hanya milik-Mu ya Allah, segala keindahan hanya milik-Mu ya Allah, segala kekayaan hanya milik-Mu ya Allah. Semua apa yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di kolong langit ini hanya milik-Mu ya Allah. Maka kami hari ini menyerahkan diri, kami pun tak memiliki apa-apa ya Allah. Kami tak memiliki apa-apa ya Allah. Kami tak punya kekuasaan apapun termasuk kepada diri kami sendiri. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kasih sayang-Mu menembus sejuru penjuru muka bumi ini ya Allah. Engkau yang maha kasih, Engkau yang maha sayang. Engkau memberikan kasih sayang-Mu kepada semua makhluk di muka bumi ini, baik yang diminta maupun yang tak diminta. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir. Allahumma ya Allah yang maha kuasa, kekuasaan-Mu memenuhi penjuru langit dan bumi. Kami pun tak memiliki kekuasaan sedikit pun. Allahumma ya Allah ya Allah ya Rahman ya Sami, Engkau yang maha mendengar, maka dengarkan doa kami hari ini ya Allah. Dengarkan ratapan kami hari ini ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang soleh dan soleha. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Basir, Allah yang maha melihat, maka Engkau lihat kami hari ini ya Allah. Kami mengorbankan harta benda kami mengorbankan apa yang kami cintai hari ini ya Allah. Mudah-mudahan kami termasuk hamba-hamba-Mu, termasuk golongan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, Engkau yang maha raja ya Allah. Engkau menguasai, merajai semua raja yang di muka bumi ini. Kami pun tak memiliki kekuasaan sedikit pun. Allahumma ya Allah ya Rahmin ya Ghani, Engkau yang maha kaya ya Allah. Kekayaan-Mu semua yang apa yang ada di muka bumi ini dan semua yang ada di alam semesta ini. Kami memiliki kekayaan hanya sedikit ya Allah, dan izinkan kami memberikan, mengorbankan sedikit kekayaan itu untuk cinta kepada-Mu. Allahumma ya Allah ya Mutakallim, Engkau maha berkata-kata, maka kata-kata kami izinkan untuk selalu berzikir kepada-Mu, sehingga kami memiliki lisan zakiran, lisan yang selalu berzikir kepada-Mu, dan memiliki hati yang betul-betul mencintai-Mu di atas segala-galanya. Allahumma ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun ya Allah. Kami sadar hari ini ya Allah, kami hadir di masjid ini ya Allah, kami berkorban, bukan kami termasuk orang yang suci ya Allah, tapi begitu banyak dosa yang masa lalu yang kami lakukan. Banyak di antara kami yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa di masa lalu, maka izinkan hari ini kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Yang hari ini kami pernah berkata-kata menyakiti orang tua kami, maka izinkan kami untuk memperbaiki itu ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ibu kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ayah kami ya Allah.
yang mungkin mereka masih ada ataupun mungkin tidak ada ya Allah. Kami pernah menyakiti dengan lisan kami ya Allah. Mungkin tak sengaja tapi mereka sakit ya Allah. Maka izinkan kami hari ini memohon ampun kepadamu ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Kalau dia sudah kembali kepadamu maka berikan kenikmatan di sisimu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika lisan kami ini pernah menyakiti pasangan kami ya Allah. Jika lisan ini pernah menyakiti istri kamu, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Mereka begitu ikhlas mendampingi kami ya Allah. Kami begitu mudahnya menyakiti mereka dengan lisan kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika lisan ini pernah menyakiti suami kami, ampuni kami ya Allah. Mereka berangkat pagi pulang sore mencari nafkah untuk kami. Tapi kami tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Jangan engkau masukkan kami ke neraka gara-gara kami begitu tidak bersyukur kepadamu dan sering menyakiti suami kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika lisan ini pernah membentak anak-anak kami, ampuni kami ya Allah. Mereka adalah nikmat terbesar dalam hidup kami ya Allah. Mereka adalah Ismail kami ya Allah. Tapi kami begitu mudah membentak, memarahi, mencaci maki mereka ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Jika lisan kami ini pernah berbuat dosa dan maksiat, izinkan kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa kami kepada orang-orang terdekat kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada seluruh orang-orang yang pernah berjumpa dengan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah. Berikan kami kehidupan yang baik di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikan juga kami kehidupan yang baik di surga nanti ya Allah. Wa qina azabannar. Jangan engkau masukkan kami ke neraka-Mu akibat dosa yang kami lakukan. Jangan engkau masukkan kedua orang tua kami ke neraka-Mu ya Allah. Jangan engkau masukkan anak-anak kami ke neraka-Mu ya Allah. Jangan engkau masukkan istri suami kami kepada di neraka-Mu ya Allah. Kumpulkan kami seperti di dunia ini. Di dunia ini kumpul kami ya Allah. Dan di akhirat nanti kami berkumpul dengan ibu, ayah, anak, istri dan seluruh teman-teman kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.